Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom, puji akan nama Tuhan. Welcome to Bethlehem Church. Selamat datang di gerejanya Tuhan pada malam hari ini, amin. Bawalah seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Di dalam firman ketika kita membawa seluruh hidup kita, di situ adalah ibadah yang sejati, amin. Maka mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, untuk menerima urapan Tuhan, untuk menerima mukjizat yang sudah terjadi di tempat ini. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini kesempatan kami yang begitu berharga ya Bapa. Kami dapat hadir, kami dapat menyiapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya Tuhan. Kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami, alaskan kami dengan kasih setiamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kami kagumi akan cintamu dalam kehidupan kami ya Bapa. Tak terbatas kuasamu dalam kehidupan kami Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah kami Tuhan. Amin. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Ini kami Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Engkaulah Allah kami yang hidup Tuhan. Inilah setiap hati kami menyembah dan memuji nama Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku.
tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, amin. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sekali lagi katakan, tak terbatas Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga. Shikalara Baba Bashe, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, amin. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Cara-Mu mengangkat kami Tuhan, cara-Mu mengangkatku, mengubahku, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengangkatku, mengubahku, cara-Mu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Inilah kami Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sekali lagi yang percaya katakan, tak terbatas kuasa-Mu, amin. Tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Oh, yeah. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, duga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang kami percaya Tuhan, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, di segala musim hidupku. Haleluya, amin. Kami sungguh bangga Tuhan, kami bangga karena Engkau Allah yang dahsyat mencintai kami. Haleluya.
untuk melakukan segala perkara. Perlengkapi kami, sertai kami dengan kuasa-Mu, kuasa-Mu besar Tuhan. Amin. Kami menyembah Yesus, kami bersyukur bagi nama-Mu, kami memuji sembah-Nya, kami menyembah bagi nama-Mu. Di dalam roh dan kebenaran Tuhan, kami bersorak-sorak. Tuhan, kami bersyukur akan kuasa-Mu, kami menyambut Tuhan. Haleluya, karena Engkau yang hidup. Bagi nama-Mu kami menyembah, tiada Allah yang lain selain Tuhan. Amin, amin, haleluya, amin. Kasih setia-Mu melimpah dalam hidup kami, berkat-berkat-Mu ada dalam hadirat-Mu. Oh, Yesus, haleluya, amin. Biarlah roh kami menyembah, haleluya, mukjizat terjadi. Kami percaya kuasa-Mu besar, kami percaya
bersyukur. Di tempat ini kami percaya Tuhan, bahwa ada kuasa-Mu yang lebih besar Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan yang dapat melakukan segala perkara-perkara yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh percaya dan yakin Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, kami bersyukur di dalam Tuhan. Amin. Thanks Jesus. Kami perkatakan iman ini di dalam Tuhan. Percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Katakan, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Katakan, ku percaya Tuhan, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Katakan lebih lagi, ku percaya Tuhan, ku percaya Kau bekerja. Shikalarababase mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kuasa-Mu terlebih besar. Inilah tangan kami terangkat Tuhan. Shikalarababase. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi katakan, kuasa-Mu besar Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar.
Kami sangat percaya Tuhan, kuasa-Mu dulu, sekarang, hingga sampai selama-lamanya kuasa-Mu tetap sama ya Bapa. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Yang siap untuk memuji nama Tuhan kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus kita yang baik, lambaikan tangannya. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita yang dahsyat, amin. Dia adalah Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita semua, amin. Yuk. Mari kita memuji nama Tuhan di tempat ini, haleluya. Kami memuji nama-Mu Tuhan, go. Hey, bergloria bagi nama Tuhan, amin. Go. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Yuk semua. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, go. Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Dengan yakin percaya, yeay. Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih, kami merayakan kasih-Mu Tuhan. Yuk. Mari katakan bersama-sama, yuk. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Yuk. Haleluya. Ku bersorak, Dia luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, yeay. Kami merayakan kasih setia-Mu Tuhan. Oh, oh yeah. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Yes, kami bersyukur Tuhan. Ku angkat suara kami Tuhan, yuk. 1, 2, 3. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Lebih lagi katakan dengan iman-Mu. Ku bersuka, lompat. Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Yo, ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan, haleluya, 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 haleluya. Dia adalah yang penuh dengan sukacita, amin. Dia penuh dengan sukacita. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Go! Pujian syukur kami naikkan ke dalam tangan Tuhan. Yeah. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Pujian syukurku
rahmat-Mu tercurah bagiku. Yo, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Mari angkat kedua tangan kita bersama. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Amin. Aman di dalam-Mu, mendarat perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Katakan, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kaulah sukacita kami Tuhan. Yo, puji dan syukurku ku naikkan lagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya. Oh, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman, aman di dalam-Mu, mendarat perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yeah. Kami bersukacita Tuhan. Yeah. Biar kami bersukacita di tempat ini memuji nama Tuhan. Mari angkat pujian ini, kasih-Mu. Yo. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacita, jemaat Tuhan, bersuka dalam-Mu. Yuk, Yesus Kau kekuatanku. lebih lagi katakan, Aman di dalam-Mu, mendarat perlindunganku. menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, mendarat perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yeah. Sukacitaku. Katakan, sukacitaku. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi yang bersukacita berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji akan nama Tuhan. Haleluya, shalom. Diberkati malam ini?
Luar biasa. Terima kasih untuk kehadiran seluruh jemaat Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan dan tiba saatnya untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur malam hari ini. Kalau Tuhan boleh memberikan kesempatan yang baik bagi kami bisa beribadah malam hari ini semua oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami malam hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati setiap kami yang memberi. Engkau Allah kuduskan setiap pemberian kami. Sehingga ketika kami memberi dengan baik, dengan sukacita, biarlah bermanfaat berguna bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati kami semua yang memberi maupun yang tidak memberi. Kami percaya Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Tuhan selalu memberkati dalam setiap pekerjaan usaha kami. Kami percaya Tuhan selalu sumber berkat dalam kehidupan kami. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ini jujur buat supaya saudara bisa meningkatkan ekonomi saudara. Saudara di training gratis. Nggak ada pendaftaran, nggak ada biaya anggota member, nggak ada, semua gratis. Ibu-ibu lah, ya yang nggak bisa apa-apa diajarkan sederhana aja 2 jam pasti bisa. Pak saya nggak bisa jualan, pasti bisa asal mau. Nanti diajarin, ajarin gratis. Saudara jualan punya untung kurang lebih 20-50 juta. Kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang mau mendaftar. Silakan hubungi nomor yang tertera atau dengan mendaftar di counter bawah. Bagi Anda yang sudah melakukan pendaftaran sebelumnya, dapat mulai mengikuti kelas yang akan dimulai pada hari Senin 9 Maret 2026, pukul 7 malam. Ibadah remaja atau ibadah Bethlehem Teen Service setiap hari Minggu pukul 5 sore di gereja lantai 1. Bagi Anda yang akan melangsungkan pernikahan dan ingin mengikuti kelas pranikah, segera sekarang daftarkan diri Anda di Sekretariat Gereja Lantai 2 dengan Ibu Yanti. Gereja membuka kesempatan bagi Anda yang ingin melayani sebagai volunteer di bagian musisi. Bagi Anda yang memiliki peminatan di bagian drum, bassis, gitar, piano, atau yang lainnya, dapat mendaftarkan diri Anda untuk melayani bersama dengan kami. Bagi Anda yang tertarik ingin bergabung, dapat mendaftarkan diri Anda di kontak person atau dengan meng-scan barcode yang tertera. Kembali kami mengundang seluruh jemaat, seluruh pelayan untuk mengikuti ibadah doa fajar yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi hingga pukul 6 pagi. Berikut ini adalah nama-nama yang sudah memberikan persembahan persepuluhan melalui amplop persembahan persepuluhan. Selamat datang kami ucapkan bagi Anda yang baru pertama kali beribadah bersama kami di Bethlehem Church. Silakan mengangkat tangan Anda agar penatalayan kami dapat segera melayani Anda. Bagi jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir malam hari ini, boleh mengangkat tangannya di tempat? Adakah jiwa baru? Halo? Tidak ada. Semua jemaat yang lama tetap setia dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji akan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang memelihara dalam setiap keluarga kita. Setiap langkah demi langkah. Dialah Tuhan yang dahsyat. Amin Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat, yang memelihara setiap keluarga kami ya Bapa. Dalam situasi apapun Kau tetap ada. Amin Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Amin Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan Berkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, berkatilah kami Tuhan. Diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sungguh kami bersyukur malam hari ini ya Tuhan, kami ada di rumah Tuhan. Satu sebagai kebahagiaan bagi kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan atas hari-hari yang telah kami lalui. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan di setiap tarikan napas kami. Sungguh kami bangga memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Kami dapat beribadah semua karena kasih anugerah-Mu. Sebentar kami sendingkan hati dan pikiran kami, telinga kami untuk firman-Mu. Biar kami sama-sama belajar. Hamba-Mu belajar, kami semua belajar. Biar nama Tuhan dimuliakan atas hidup kami. Kami semua diberkati. Berfirmanlah Kau Tuhan di tengah-tengah kami. Berkuasalah Kau Tuhan dengan kekuatan Roh-Mu. Biar kami menangkap sesuatu yang baik pada malam hari ini. Dalam nama Yesus Bapa kami ucap syukur. Kami berdoa, haleluya. Amin. Saya ucapkan shalom. Salam sejahtera untuk kita semua, amin. Ini silau sekali ya. Saya akan berkhotbah untuk malam hari ini. Dengan tema khotbah saya, nama baik. Kenapa saya memberikan nama baik?
Saya mau sambung khotbah saya 2 bulan yang lalu. Hormatilah ayah dan ibumu, walau saudara sudah lupa. Sebelum saya akan berbicara jauh, mari kita baca sama-sama dalam Amsal yang kedua-dua ayat yang pertama, 1, 2, 3, ya. Nama baik sekali lagi, 1, 2, 3, ya. Nama baik jauh, berharga, dikasihi orang. Saya baca ulang, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Kita baca ayat pendukung berikutnya dalam Pengkhotbah 7 ayat yang pertama. 1, 2, 3, ya. Nama yang harum Shalom. Orang yang berbahagia adalah orang yang membaca firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupannya. Saya ulang baca Amsal 22 ayat yang pertama. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Harta memang sangat penting. Jabatan sangat penting. Ilmu pengetahuan sangat penting. Dikenal banyak orang. Itu menjadi sebuah kebahagiaan. Tetapi di atas yang penting tadi ada yang lebih penting. Yaitu apa saudara? Nama baik. Saya ingat pertama kali saya merantau, ada 2 pesan ayah saya. Jaga nama baik keluarga. Yang kedua, cari Tuhan di perantauan. Karena yang kedua ini akan menunjang masa depan saya. Kenapa kita penting menjaga nama baik? Karena nama baik itu membawa pengaruh yang besar dalam hidup. Nama baik itu membuat kita dikasihi orang. Nama baik itu membuat kita dihormati orang. Shalom orang Batak. Ada ya orang Batak ya? Iya. Di orang Batak ada namanya perkumpulan marga atau persahutahun dan lain-lain. Memang orang kaya dihormati. Tetapi kalau udah urusan memberi nasihat, orang kaya nanti dulu. Yang diperbolehkan memberi nasihat orang yang punya nama baik. Harta kita banyak Pak Dedi, jabatan kita tinggi Pak Paulus, tapi kalau nama kita tercemar tidak ada orang yang mau dinasihatin. Siapa yang mau dinasihatin orang yang tidak punya nama baik? Tidak ada. Jadi saya pikir saudara, dalam Alkitab sungguh tidak ada kekeliruan. Salah satu tujuan saya merantau, Pak Paulus, pengen kaya. Pikiran saya Pak Gembala, saya ada di Jakarta minimal 6 bulan saya akan jadi artis Batak ngetop. Karena memang sudah teruji dari kecil, udah latihan dari kecil. Naik ke atas pohon, ke gunung nyanyi, semua kampung dengar. Memang suara Yanti itu bagus. Saudara pernah dengar di Medan PT Indorayon? Pernah ya? Saya artis pertamanya. Ya, peresmian PT itu saya masih SMA. Saya juara 1. Pernah ada namanya Martabe ke Jakarta, utusan dari Sumatera Utara. Saya diutus. Cuman saya enggak jadi Pak Gembala, kenapa? Saya minder, baju saya jelek-jelek. Saya enggak seperti baju orang. Jadi pikiran saya mau merantau. Saya harus jadi seorang artis. Karena tujuan saya cuma 2, enggak jadi poluan, jadi penyanyi.
Pendeta nggak ada dalam mimpi itu. Tapi bukan berarti saya buangan, saya kan udah pernah saksikan. Saya nubuatan kakek saya jadi pendeta. Itu sebabnya saya tekun jadi pendeta. Bukan karena dorongan yang lain-lain. Jadi tujuan saya sampai di Jakarta 6 bulan kemudian harus jadi artis. Tapi nyatanya Bu Rasohot, 3 produser yang ngorbitin saya, 3-tiganya meninggal. Ya elah, nasib. Tinggal masuk dapur rekaman. Zaman dulu jadi artis susah loh. Enggak kayak sekarang modal TikTok. Enggak bisa, ada sekarang program spektakuler. Kalau dulu benar-benar. Ada lagu orang Batak begini. Jakarta tanah bandara maki, parjalan aki, di sido bandara maki, sigano pari, manang mga semangat piawinang, daw pabulus rohaki, dinawawas nang male ikokuta. Harus sampai kepada tujuan. Karena bagi orang Batak itu tadi artinya jangan lupa berbahagia. Karena bagi orang Batak saudara, kalau merantau, kalau belum kaya jangan pulang. Malu, nama baik tercoreng. Masa pulang dari Jakarta bawa sendal swallow? Malu-maluin. Itu prinsip orang Batak zaman dulu, tapi sekarang itu jadi bergeser. Jadi nama baik itu sangat penting. Diulang di pengkhotbah, dua-duanya ini adalah tulisan daripada Raja Salomo. Siapakah Raja Salomo? Dia adalah orang terkaya kata Alkitab, sebelum dan sesudahnya tidak ada seperti Raja Salomo. Dia adalah raja yang paling berhikmat. Ternyata menurut dia, atas semua yang dia capai, nama baik memperkasai dari semua. Ini pesan daripada Raja Salomo. Hari kematian dia bilang lebih baik daripada hari kelahiran. Karena sudah kita meninggal, selesai sudah. Tapi kalau kita lahir banyak perjuangan. Pernahkah saudara mendengar bebet bibit bobot? Pernah ya? Jadi saudara waktu saya menikah itu, saya diomeli bapak saya. Karena saya udah dijodohin ke Pariban. Singkat cerita saya bawa lah itu Bang John. Nama suami saya Johnson Manik. Saya bawa itu Bang John ke rumah bapak saya. Bapak saya ngamuk itu Tante Rasohot. Karena bagi orang Batak tidak ada perempuan bawa laki-laki. Yang ada laki-laki bawa perempuan. Tapi sebelumnya saya sudah telepon mama saya, Mak, saya mau nikah, saya tidak mau sama Pariban. Nih perhatikan anak-anak muda ya. Saya pikir waktu itu kegantengan memperkasai keluarga. Ternyata duit loh saudara. Suami saya itu ganteng banget waktu mudanya. Sekarang lumayan lah. Ketika saya pulang, kenapa ayah saya semarah itu saya pikir. Bapak saya langsung masuk kamar tidak keluar semalam-malaman Bu Pendeta Rani. Saya tanya mama saya, kenapa bapak ngamuk? Kenapa bapak semarah itu? Itu loh, ngapain kau bawa laki-laki ke rumah ini? Besok kau pulang. Lah kan saya mau menikah. Saya udah bilang mama, saya juga keliru. Kata mama, begitu kami mau pulang pagi-pagi, pegang koper mau pulang, bapak saya panggil suami saya, calon suami. Marga apa kau? Wih, calon suami saya itu gemetar itu Bang John. Langsung begini. Ada apa dengan bapakmu? Bapakmu lah, kau nggak tahu aku sudah salah bawa kau ke sini. Bapak saya bilang, duduk. Kamu mencoreng nama keluarga. Jaga nama baik. Kalau sampai perempuan bawa laki-laki ke rumah, bagi orang Batak itu tidak benar. Lalu waktu itu saya bilang,
coba kita tes kesucian. Saya masih suci. Dan Tuhan jawab doa saya. Kalau bisa saya menikah, jangan langsung hamil. Supaya sebagai bukti bahwa saya menikah tidak di luar. Hamil di luar nikah. Karena waktu saya nikah saudara enggak berpacaran. Itu teman soulmate saya Pak Gem. Teman curhat, teman soulmate. Dia mau perempuan di mana, gue bisikin di mana, di sana ada cewek cakep, mau nggak lu? Kata dia, mau lah Yan. Kita berdua terus bergerilya, nyariin jodoh buat dia. Suatu ketika kami lelah, saya pandang wajah dia, kita aja lah nikah. Dia bilang, cocok. Kapan kita pulang? Pulang aja besok. Nggak bisa, tidak ada sepatu, nggak ada urusan baju sepatu belakangan itu. Karena saya juga mendesak dijodohkan sama Pariban. Pulang kita besok. Pulang kami saudara nggak bawa apa-apa. Mertua kaget, orang tua saya kaget. Dan nama baik, harta, sangat penting termasuk program kita besok. Saya mengerti betul menangkap apa yang menjadi isi hati daripada Pak Gembala. Bagaimana supaya kita jemaat ini jangan sampai mencuri, jangan sampai mati kelaparan, jangan sampai menjadi pengemis, peminta-minta. Karena target saudara, Bapak Gembala kita tahun 2021 waktu itu semua GBI Bethlehem sarjana. Itulah ada Apolos di gereja kita. Dan targetnya tahun ini semua harus menjadi orang kaya. Saya juga pengen jadi orang kaya. Balik-balik ke film Korea masih menyamar. Bibit, bobot. Lalu ayah saya mulai selidiki. Siapa nama ayahnya? Bagaimana silsilah keluarganya? Tidak orang pintar, tidak masalah. Yang penting jangan punya nama tercoreng. Kamu sudah tahu keluarganya? Saya jujur kepada bapak saya, tidak tahu. Lalu bagaimana kamu mau menikah? Bagi orang Batak, bibit, bobot itu sangatlah penting. Kenapa? Karena memang nama baik itu sangat penting. Saya ingat adik saya udah mau menikah saudara. Merlina, ya kan? Kita satu komsel kan Pak Paulus. Adik saya namanya Merlina, percis seperti namanya, cantik, jenius, keren. Ketika dia mau menikah, bapak saya kasih tugas, cari tahu bibit, bobotnya. Saya ketahui ayah si laki-laki sudah 2 kali menikah. Saya langsung lapor. Bos besar, calon mertua udah 2 kali menikah. Usahakan jangan sampai mereka menikah. Pentingnya nama baik. Saya kalau nggak salah pernah dengar Pak Gembala kesaksian waktu Ko Immanuel, anak Pak Gembala nomor 2 kerja di Lipo atau di mana. Dia dipercayakan menjadi kepala bagian di daerah mana gitu. Hanya karena ditanya anak siapa? Anaknya Hartan Gunadi. Oh itu keren. Begitu yakin sama Immanuel. Kenapa? Ayahnya punya nama baik. Tetapi kalau nama kita tidak baik, Pak Dedi, nanti orang bilang anak siapa kau? Anak situ. Orang Batak begitu tuh. Kalau anaknya kedapatan mencuri, ditanya, anak siapa itu? Anak siapa? Patut do. Enggak jauh. Apa itu enggak jauh? Buah, jatuh. Itu. Kalau bahasa Bataknya, dang dao tu bisian. Iya. Jadi penting sekali. Apalah arti sebuah nama? Ini hanya menjadi kata kiasan bahwa label marga turunan atau keturunan ada di marga-marga Batak itu dulu, di orang Batak itu nama marga Pardede itu menguasai keuangan di daerah Medan. Saking kayanya tidak dikubur Pak Gembala, itu istrinya ditaruh di sebuah kaca sampai puluhan tahun punya uang. Tapi label itu tidak berguna kalau kita tidak punya nama baik, itu maksudnya. Apalah arti sebuah
Itu maksudnya. Tak ada gading yang tak retak. Walaupun dikatakan tadi nama baik jauh lebih berharga daripada harta kekayaan. Artinya begini, memang tidak ada yang sempurna. Tetapi usahakanlah untuk sempurna. Jangan dikit-dikit kita bilang kalau ketahuan bersalah, kita dikit-dikit ngomong begini, ya namanya juga manusia. Enggak boleh berlindung dalam kata-kata itu. Itu kita sedang membungkus rapi kita berbuat kesalahan. Saya selalu bilang sama teman-teman di full timer, setiap kita ibadah kalau saya punya kesempatan bawa renungan selalu saya bilang, kita tidak boleh berkata pendeta juga manusia. Yuk kita jangan berlindung di situ. Kita harus berusaha semaksimal mungkin kita hidup dalam kebenaran. Nama baik sangat penting. Ya sangat penting. Kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa nama baik sangat membawa sebuah pengaruh. Saya pikir saya bukanlah orang yang terlalu baik. Tetapi pernah saya saksikan 2 bulan yang lalu, saya punya kakek punya nama sangat baik. Ayah saya punya nama sangat baik. Ibu saya punya nama sangat baik. Ketika saya berbuat sesuatu yang tidak baik, orang masih bertanya, anak siapa itu? Anak siapa? Ketika, dengarin nih baik-baik. Ketika di atas saya semua punya nama baik, lalu saya datang orang di luar dugaan, saya berbuat kesalahan, lalu orang bertanya, siapa itu? Anak siapa itu? Kok bandel itu anak? Tetapi kita ketika disebut nama ayah saya, nama kakek saya, mereka panggil saya, jangan begitu kau nak, ayahmu, ibumu, kakekmu orang baik. Ih, saya masih dilindungi loh. Tetapi kalau tadi bapak saya, mama saya, nenek saya enggak baik, saya juga tidak berbuat baik, orang langsung bilang. Tetapi kalau tadi kakek nenek saya, orang tua saya masih punya nama baik, waktu saya kedapatan tidak berbuat baik, mereka bilang, sini, jangan begitu, masih ada penghormatan. Jejak rekam sangat penting bagi seseorang. Itu sebabnya kalau orang sudah masuk narapidana, sudah masuk dalam penjara akan dibuat sebuah cap. Kenapa kalau kita mencari sebuah pekerjaan perlu namanya CK? Nah, itu cacatan jejak rekam seseorang itu penting. Jangan sampai kita diterima bekerja bagian keuangan, tahu-tahu kita ini pencuri. Gak bisa. Jadi memang nama baik itu memegang masa depan. Itu sebabnya nanti Alkitab berulang-ulang kali mengajarkan nama baik lebih berharga daripada harta kekayaan. Jagalah nama baikmu, jaga nama baikmu, jaga nama baikmu. Begitu terus nanti Alkitab. Bagaimana cara menjaga nama baik? Ini berkaitan dengan karakter-karakter kehidupan. Yang pertama, biarlah kita menjadi orang yang rendah hati. Amin. Orang yang rendah hati. Amsal 22 masih di Amsal 22. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Ternyata yang disebut dengan kekayaan, kehormatan, kehidupan bukanlah materi, bukanlah jabatan. Karena itu semua sifatnya akan punah. Tidak bertahan lama. Ada kadaluarsanya. Tetapi kalau kita punya kerendahan hati, kita takut akan Tuhan, itu adalah sumber kekayaan, sumber kehormatan, sumber kehidupan. Menurut Alkitab, menurut Raja Salomo, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Biasa di sini ada anak paman saya ibadah jam 7 malam. Adakah beliau? Satu kampung anak paman saya. Namanya Ros, adakah? Jadi kampung saya itu saudara dikuasai oleh marga Situmorang, Sitohang. Pentingnya nama baik ya, pentingnya kerendahan hati. Kalau saudara suka lihat itu di TV, Henry, Jenderal Sitohang, itu orang Batak bilang,
tulang kandung saya. Tapi saya tidak pernah ke sana. Kenapa? Takut. Disiplinnya itu Pak Gembala, nggak tahan saya. Saya mau cerita, kampung kami itu, dari kampung kami itu orang-orang ternama. Ada beberapa di sini banyak jenderal mereka. Kalau saudara tahu itu Atrium Senen, Atrium itu rumah tulang saya dijual. Kenapa? Tidak menjaga nama baik. Kalau tahu dulu itu Presiden Soeharto itu dia berdiri itu selalu. Pentingnya menjaga nama baik. Lalu di kampung kami itu mereka menguasai, mereka orang jenderal, minimal polisi, keren-keren semua. Ada satu menantu Marga Marbun, Shalom Marga Marbun, tetaplah engkau rendah hati, amin ya. Marbun masuk di kampung itu, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak bisa apa-apa, kerjanya cuma ngangon kerbau, tetapi dia, ini ada poin saya 3, tetapi dia rendah hati, dia takut Tuhan, dia jujur dalam hidup. Sekarang dia yang menguasai kampung kami. Yang tadi jenderal, yang ini semua bergeser. Anak-anak mereka semua sekarang yang naik jadi perwira. Keren-keren. Dari kampung saya hanya 2 jabatan yang paling menonjol. Kalau enggak jadi artis Batak, jadi jenderal atau polisi. Memang kampung itu sangat diberkati Tuhan. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu ini. Kalau kau mengamat-amatinya lelap jala ia karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Betapa pentingnya menjadi seorang yang rendah hati. Betapa pentingnya menjadi seorang yang menjaga nama baik. Harta tidak dapat diandalkan. Harta tidak bisa beli kekayaan. Alkitab menulis harta itu seperti punya sayap. Hari ini ada, besok bisa tidak ada. Tetapi bukan berarti tidak penting. Di sini dikatakan jangan bersusah payah, bukan berarti kita makan tidur. Bukan, artinya jangan kau menipu sana sini supaya kau menjadi kaya. Jangan. Jangan kau main judi online supaya kaya. Jangan. Ciri-ciri rendah hati, sikapnya itu membumi, menghormati semua lapisan. Mampu mengakui keterbatasan diri. Dia terbuka dan mau dikoreksi. Dia tidak suka pamer. Saya suka itu Toko Mas Teti Iwan itu ada di Menceng saudara. Dulu beliau jemaat kita. Dia orang kaya raya, yang saya suka itu Bu Rani. Istrinya itu tiap hari kilo-kiloan emas dijual. Tapi dia rendah hati loh, tidak pernah saya lihat pakai emas berlebihan, pamer apa. Ini saya orang Batak terus lah ngomongnya, kalau orang Jawa nanti tersinggung. Kalau orang Batak lu mau tersinggung kita selesaikan di parkiran. Saya orang Batak kok. Orang Batak kalau udah kaya zaman dulu sampai giginya dibuat dari emas. Betul apa enggak? Kalau udah ngomong, kalau gigi ompong 1 diganti dengan emas. Tinggal kita nunggu-nunggu kalau dia udah mau menghembuskan napas yang terakhir. Tinggal copot. Tuhan melihat hati. Siapakah contohnya? Dia adalah Raja Daud. Orang yang tidak dipertimbangkan, orang yang tidak diperhitungkan, orang yang tidak dipikirkan, orang yang tidak masuk nominal dalam hal apapun. Kecuali ngangon kambing. Kecuali ngangemin keboknya, dombanya. Tetapi Tuhan, itu pesan Tuhan kepada Samuel. Aku melihat yang tidak dilihat orang, yaitu hati. Mari kita rendah hati. Orang yang rendah hati itu terus bergantung sama Tuhan. Orang yang rendah hati akan menjadi target kemuliaan Tuhan. Kesombongan hanya merusak nama baik. Yang kedua, bagaimana cara menjaga nama baik? Takutlah akan Tuhan. Masih di Amsal 22. Ganjaran kerendahan hati dan takut Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Jadi kalau kita mau kaya,
Kalau kita mau terhormat, takutlah akan Tuhan. Sebanyak apapun kita timbun dengan kecurangan, tidak akan pernah menjadi hak milik kalau bukan dari Tuhan. 2 Tawarik tentang Raja Ahazia. Lalu ia mencari Ahazia, yaitu Yehu, orang yang diurapi Tuhan itu. Ahazia tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria. Ia dibawa kepada Yehu lalu dibunuh, tetapi dikuburkan juga karena kata orang, dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Jadi saya ceritakan begini, Ahazia ini menggantikan ayahnya Yoram. Yoram ini punya istri jahat sekali, selalu menghasut namanya Ahazia ini dengan ajaran-ajaran yang jahat. Semua nasihat-nasihat yang jahat ditanamkan ke Ahazia. Ahazia menjadi orang yang jahat. Akhirnya bertempur. Lalu Tuhan bilang sama Yehu, cari dia. Dia harus mati dibunuh. Namanya Ahazia. Ketika ditemui, dia dibunuh. Tetapi lihat yang saya warnai merah. Dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Pentingnya nama baik. Bagi orang Yahudi pada saat itu, kalau dia mati masih dikubur dengan baik-baik, itu adalah kehormatan. Tetapi bagi keturunan raja-raja yang tidak akan takut Tuhan, dibunuh, dibiarkan. Begitu dengan Saul dan keturunannya, begitu dengan raja-raja yang lain yang jahat-jahat, dibunuh, buang. Tidak layak dikubur. Kenapa? Terlalu jahat. Tetapi Ahazia juga terlalu jahat. Tetapi dia dikubur baik-baik, tetap dihormati. Kenapa? Karena dia adalah cucunya Yosafat yang mencari Tuhan itu. Saudara tahu Yosafat sangat berpaut kepada Tuhan. Next saya akan bagikan pujian penyembahan. Bagaimana pujian penyembahan memperkasai hidup seseorang. Saya akan ambil dari Yosafat. Yosafat orang yang takut Tuhan. Ketika dia sudah takut Tuhan, ternyata pengaruh nama baik tadi sampai ke keturunan ketiga, keturunan berikutnya, kedapatan bersalah masih dihormati orang. Shalom. Maukah kita menjaga nama baik? Sekarang ini saudara, hamil di luar nikah bukan lagi jadi masalah. Ada seseorang begini, saya bilang, kok perutmu besar? Kamu sakit? Hamil. Kamu kan masih sekolah? Iya. Tidak ada lagi malu. Manusia sekarang seram sekali. Lalu saya temui ibunya. Ibu, anakmu? Iya. Alkitab bilang kalau enggak saya salah, di Pengkhotbah atau di Amsal. Amsal bilang begini, rotanlah anakmu kalau dia melenceng dari didikan Tuhan. Kalau engkau merotan anakmu, kalau engkau mendidik anakmu, dia tidak akan mati selama niatmu baik. Shalom Bapak Ibu, kita sekarang harus disiplin. Aduh saya punya gadis 2, tiap hari Bu Rani saya nggak tenang hidup kalau mereka belum balik ke rumah. Saya tanya, dari mana kamu? Sama siapa kamu? Siapa buktinya? Betapa pentingnya menjaga nama baik. Kita lihat kalimat yang berikutnya. Ini tentang Yusuf yang takut akan Tuhan. Selang beberapa waktu istri tuannya itu memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, yaitu istri daripada Potifar, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Itu sebabnya Yusuf dipercayakan Tuhan jadi orang nomor 1 selain dari Firaun di tanah Mesir. Kenapa? Dia menjaga nama baik. Jadi rupanya saudara dari cerita ini,
Harta kekayaan dulu baru ada nama baik atau nama baik dulu baru kaya? Takutlah akan Tuhan. Ciri-ciri orang yang takut Tuhan. Mengutamakan Tuhan dari segalanya. Membenci kejahatan, bukan menjauhi, bukan sekedar menjauhi. Membenci, menyebutnya saja tidak mau, apalagi melakukannya. Tidak berkompromi dengan dosa. Dia selalu menjaga kekudusan. Yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana caranya untuk menjaga nama baik? Mari kita jujur di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Masih di Amsal 22. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Artinya begini, orang yang tidak jujur jangan kau gauli. Karena pergaulanmu akan mempengaruhi masa depanmu. Kalau memang dia suka berbohong gak usah. Tapi kan wanita-wanita sekarang, gadis-gadis maunya digombalin, dibohongin. Udah tahu jelas-jelas dibohongin. Mau nikah sama suami orang. Saya bilang, ngapain kau nikah sama dia? Dia sudah bercerai kakak. Kata dia, dengarin ya, dengarin. Kata dia, kakak mereka bercerai karena istrinya yang nakal, istrinya yang selingkuh. Nanti besok kamu nikah sama dia juga kamu dicerai. Lalu diinformasikan kepada orang kamu yang selingkuh. Kamu yang nakal. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Bibir yang jujur akan bertahan selamanya, tetapi lidah yang berdusta hanya bertahan sesaat saja. Ada pepatah berkata demikian, sepandai-pandainya tupai melompat suatu saat akan jatuh. Betul? Pentingnya kita jujur atas diri sendiri, terhadap Tuhan, terhadap sesama. Selanjutnya, yaitu Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Jadi jangan kita menipu, jangan kita berbohong. Kenapa? Rupanya walaupun keadaannya sangat terjepit, dalam bahasa Alkitab kekristenan, enggak ada bohong putih, enggak ada bohong hijau, enggak ada bohong hitam, enggak ada bohong biru. Namanya bohong itu salah. Sekalipun keadaan kita sangat terjepit, tetaplah berkata yang benar. Sebab Tuhan menyediakan pertolongan kepadamu. Keuntungan orang jujur, dia pasti dapat dipercaya. Sekali kita kedapatan tidak jujur, akibatnya fatal. Orang akan selalu wanti-wanti. Hidupnya tenang. Sebab tidak ada rahasia yang perlu dijaga. Hidup orang jujur itu tenang. Mimpinya bagus. Mimpinya itu makan yang enak. Makan yang sedap-sedap. Tetapi kalau orang tidak jujur, mimpinya sebentar dikejar orang gila, sebentar dikejar anjing, sebentar jatuh ke jurang, sebentar ditabrak mobil. Itu sebabnya begitu dia tidur, baru 5 menit. Bentar lagi tidur. Kenapa kelakuannya tidak benar? Terlalu banyak rahasia. Orang yang jujur memiliki reputasi yang baik. Orang yang jujur dikuasai banyak orang. Kesimpulan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Harta memang penting, tetapi ada yang jauh lebih penting, yaitu 1, 2, 3, nama. Kita sama-sama baca kalimat yang terakhir, 1, 2, 3. Tidak ada yang menulis ini Alkitab. Saya pikir tidak ada kekeliruan di situ. Tidak ada kesalahan di situ. Alkitab jelas membuat urutannya, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Shalom ya. Siapa di sini yang mau kaya saudara? Malas sekali kau tunjuk tangan. Siapa di sini mau kaya? Besok datangnya malam, jam 7 malam.
Pak Gembala motivator yang luar biasa sekali bicara, per detik itu dibayar saudara. Besok gratis. Dan kita siapkan minum teh hangat, teh dingin, semua ada. Urusannya hanya satu, supaya kita kaya dengan di jalur yang benar. Punya nama baik. Shalom. Kita naikkan sebuah pujian. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Di dalam badai hidup menemaniku, Di atas gunung batu Kau bawa hidupku. sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanmu. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di selalu ku sembah di setiap nafasku. Puji Tuhan, terima kasih buat Bu Yanti. Sungguh benar saudara, kita harus jaga nama baik kita. Kalau nama kita rusak, apalagi sekarang medianya sosial, cepat sekali orang ngecek tentang kita. Waktu tidak ada media sosial, nama baik tetap harus dijaga. Apalagi sekarang media sosial. Saudara cek aja di Google, Hartan Gunadi, pasti kelihatan. Betul? Gampang sekali sekarang, ngecek orang tuh gampang sekali. Asal ada namanya, cek di Google, pasti nanti kelihatan semua. Hari Jumat, 2 hari yang lalu, biasa hari Jumat tuh saya rekrutmen karyawan-karyawan, manajer, marketing. Saya yang menentukan lah dia masuk atau tidak. Jadi sudah diseleksi dari HRD, dari manajer, jadi dari GM, sudah diseleksi. Terakhir dari saya. Lalu kemarin ada satu bapak, pelan-pelan, ada satu bapak mau melamar jadi manajer. Waktu datang di ruangan saya kaget. Dia bilang, Pak Hartan pendeta ya? Oh iya, kok tahu dari mana? Ah teman-teman katanya khususnya dari Lipo, saya tanya, Pak Hartan itu siapa? Pak Hartan itu orang pendeta. Terus saya tanya, gimana yang kamu tanya teman-teman itu? Tanggapannya gimana tentang saya? Katanya Pak Hartan baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, oh rupanya baik, oh puji Tuhan. Ya, nah saudara-saudara, nama baik itu luar biasa. Bu Yanti tadi cerita tentang anak saya dulu melamar di Bank Danamon. Waktu melamar HRD-nya tanya, kamu anak siapa? Saya anak Hartan Gunadi, dia bilang. Karena ada Gunadinya, dia nanya, kamu anak siapa? Dia udah punya feeling, kok ada Gunadinya? Iya, saya anak Hartan Gunadi. Ya sudahlah kamu masuk aja, dia bilang. Sampai UL tuh kaget di Bank Danamon. HRD-nya kok kenal papi? Rupanya teman dulu waktu di Lipo Bank. Jadi orang kenal membuat kita lancar gitu. Dalam bisnis lancar, dalam kerja lancar. Nama baik itu penting. Sekarang anak saya bantu saya di Sentul City. 3 tahun yang lalu dia jadi GM, sekarang dia jadi Associate Director. Gaji dia dalam 3 tahun tuh bisa naik hampir 300%. Sama juga bibit, bebet, bobot. Bos lihat, oh itu anak Hartan Gunadi, kita jago jualan tuh. Jago mimpin, orangnya disiplin, jujur. Jadi bos pakai dia untuk wakil saya, generasi saya di Sentul City.
dengan anak-anaknya masih muda juga, seusia sebaya Uel. Jadi dia dipercaya karena bebet, bibit, bobot. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita jaga nama baik. Nama baik bukan berarti kita harus kaya dulu baru nama baik, benar Bu Yanti? Nama baik dulu baru kaya. Kalau kaya dulu baru nama baik, saudara gak punya nama baik. Tapi nama baik dulu baru orang kaya, saudara bisa jadi kaya. Karena saudara sudah punya nama baik. Nama baik yang pertama, saudara anak Tuhan Yesus. Amin. Nama baik yang kedua, saudara anggota GBI Bethlehem. Nama baik yang ketiga, gembalanya Hartan Gunadi. Puji Tuhan lah ya, saya dibilang kaya enggak, cukup aja. Masih banyak orang kaya di atas saya. Tapi setiap orang kaya sangat menghargai saya. Nah itu aja saya bersyukur. Nah itu perkataan bukan saya sebenarnya, ada satu GM Agung Sedayu itu yang pegang Puri Mansion, dia pegang Puri Mansion, dia pegang apa lagi, ada dua dia pegang. Ketemu saya waktu itu, Pak Hartan enak ya jadi Pak Hartan, kaget saya. Kenapa Pak enak? Semua Pak Hartan kenal sama bos-bos itu. Pak Cacung, Pak Jem, Pak Ceka, Ciputra, semua Pak Hartan kenal. Kok tiba-tiba gitu, saya kaget. Kenapa ya? Ya Pak Hartan enak aja tuh. Saya mikir dia ngomong, oh ya benar juga. Padahal buat saya tuh biasa-biasa aja, saya kenal Pak Jem, Pak Cacung, buat saya biasa-biasa aja. Tapi orang lihatnya katanya saya enak gitu, karena bos-bos saya dekat. Termasuk dengan Pak Cacung ini, Agung Sedayu, Bos Pik. Hari apa ya, ini hari apa, ini Minggu. Hari Sabtu saya telepon dia. Dia angkat, lalu dia tawarin saya tanah di daerah Tangerang. Dia bilang, gue punya tanah tuh Hartan di bandara. Berapa puluh hektar lah, lumayan lah itu di dekat bandara. Gue kasih lu mau gak, dia bilang. Ya harganya paling 2M, nanti dicicil 5 tahun jadi 3M. Ada adik lu gimana adik lu? Adik saya juga masih diminta. Karena bebet bobot, adik saya pun masih diminta. Adik saya Yosua itu, sekarang udah gak kerja sih, dia usaha sendiri. Saudara kalau punya bebet, bibit, bobot, itu baik, nama baik gitu. Mulai dari sekarang saudara merintis, amin. Mulai sekarang saudara merintis, mulai sekarang, mumpung sudah masih muda, merintislah nama baik. Kenapa Pak Cacung tuh baik dengan saya? Karena waktu saya pegang proyek dia salah satu di Galaksi, ada 50 kapling, enggak bertuan. Satu kapling itu ada yang 1000 meter, ada yang 500 meter, paling kecil 300 meter lah, 200 meter, ada 50 kapling. Enggak bertuan. Di proyek datanya enggak bertuan. Di PIK saya lapor tidak bertuan. Pak Cacung kaget, yang benar Hartan. Benar ada 55 kapling di Galaksi. Benar Hartan, benar. Wah dia enggak percaya, dikumpulin seluruh direksinya itu. Semua direksi PIK dikumpulin. Bagian arsitek, planning, proyek, direktur marketing dikumpulin, meeting dengan saya. Dibuka itu master plan. Dan semua bilang, enggak ada Hartan, enggak ada Hartan. Wah itu direktur semua marah sama saya kan. Lalu saya bilang, udah jangan ribut. Datang aja ke lokasi. Betul enggak? Jangan ribut, betul? Ngapain ribut di sini? Datang aja ke lokasi. Pas datang ada saudara 55 kapling. Di situ heboh PIK itu, 55 kapling itu uangnya itu ratusan miliar. Seandainya saya mau tidak jaga nama baik saya ambil tuh bisa. Saya ambil tuh bisa. PPJB-nya pakai punya saya, Hartan Land. Memang proyek itu saya pegang Hartan Land. Tapi saya nggak mau. Saya bilang saya nggak mau. Di situ orang Buddha sangat cinta pendeta. Dia sekarang cari terus. Gue mau cari pendeta. Orangnya jujur kalau pendeta. Dan orang-orang tahu yang dimaksud itu saya. Gue mau cari orang pendeta kata dibuat Agung Sedayu. Orangnya jujur, pinter ngomong katanya. Jujur, pinter. Nama baik. Baru hari Sabtu dia tawarin saya lagi. Lu gimana Hartan? Ya gue masih di Sentul. Bagus lah bagus. Gimana jualan? Caputo lah, puji Tuhan, Omi Tohut gitu kan. Puji Tuhan tuh Omi Tohut kalau orang muda kan. Nama baik. Saudara jaga nama baik. Besok kita melatih bagaimana saudara bisa meningkatkan ekonomi saudara dengan cara yang baik.
Saudara bisa diajari jadi member, ya. Semoga saya doakan, harapkan berhasil. Ini mujizat sudah terjadi. 42 tahun saya melayani, saudara nggak pernah saya ajak saudara jadi member. Sekali lagi karena saya terlalu ideal. Saya bilang, saya nggak mau bisnis buat jemaat. Tapi Tuhan bilang pada saya, itu kan bukan buat you, itu buat jemaat. Oh ya. Mujizat terjadi buat saya bisa berubah, mengajak saudara jadi member. Itu buat saya itu mujizat. Karena saya orangnya ideal. Bisnis, pekerjaan. Tapi hari ini saya boleh fleksibel, ajak saudara jadi member, saya didik saudara. Tuhan bukakan pikiran saya, hati saya. Saya mau ajar saudara untuk saudara bisa menjadi orang-orang berhasil. Karena 30 tahun saya bekerja seperti ini, mendidik orang-orang biasa, itu berhasil luar biasa. Dan sekarang saatnya saya mau mendidik juga jemaat yang Tuhan berikan talenta kepada saya. Yang orang banyak kenal, katanya saya jago jualan, saya jago leadership, saya jago motivator. Tapi akhirnya saya harus jujur berkata semua itu karena Tuhan, dan saya ingin mendidik jemaat Tuhan di tempat ini. Biar ini jadi role model, menjadi contoh kalau berhasil ya. Ya berdoa untuk berhasil buat gereja-gereja yang lain. Ya Jabodetabek, saya ingin melayani seperti ini ya. Di hari-hari tua saya didik anak-anak Tuhan secara khusus supaya ekonominya baik. Karena jual satu saja bisa 20 juta sampai 50 juta. Kalau rezeki bagus bisa jual kapling komersil 2-3 ribu, bisa komisinya 1 miliar. Karena kurang lebih 30-40 M tuh satu kapling. Ada teman saya jual sama BCA 3.000 meter lah, komisi 1 miliar. Saya lihat komisi saya tanda tangan, keluar komisi kan saya tanda tangan. Aduh saya bilang luar biasa, komisi 1 miliar. Aduh kalau saudara yang jual luar biasa ya, luar biasa. Tuhan berkati, datanglah besok, tidak bayar, tidak ada tipu, tidak ada biaya member, enggak ada apa-apa, enggak, gratis saja. Saudara mau jualan boleh, enggak jualan boleh. Ya, saudara mau jualan sentul terus boleh, mau jualan Agus Dayu boleh kalau sudah ada pinter. Diajar dulu lah ya, diajar dulu Sentul City. Nanti kalau udah pinter, puasa mau jual Agus Dayu boleh, puasa mau jual Paramon boleh. Kalau sebut Hartan Gunadi pasti mereka oke. Anak Pak Hartan ya, iya pasti oke, welcome lah. Karena saya jaga nama baik dari muda sampai sekarang, yang saya jaga nama baik. Karena sekali lagi saya pernah miskin, lebih miskin dari saudara. Oleh karena itulah saya melayani Tuhan sebagai balas budi saya kepada Tuhan. Jadi saya nggak pernah cari gaji dari saudara, cari uang dari saudara, enggak. 42 tahun saya cari uang pribadi sendiri, usaha sendiri. Gereja buat saya hanya untuk balas budi kepada Tuhan. Jadi gereja kita itu nggak ada keuntungan gitu. Ya kalau bisa lancar saja, bisa bayar listrik, bisa gaji staf-staf gembala, itu udah puji Tuhan. Ya gereja kita nggak cari keuntungan, nggak ada uang kita banyak, hanya secukupnya saja. Cara-cara Tuhan luar biasa. Waktu pandemi saudara-saudara, ekonomi saudara sulit, perpuluhan juga tidak ada, seluruh gereja waktu pandemi susah. Tapi waktu pandemi saya punya PT Hartan Land kerjasama Agung Sedayu, perpuluhannya tiap bulan bisa membiayai untuk gereja. Itu cara Tuhan. Pandemi selesai, proyek saya selesai, dan kerja lagi di Sentul City. Kalau di Sentul City ya perpuluhannya kecil lah karena kerja. Waktu usaha pegang Gus Dayu perpuluhannya bisa memberikan operasional gereja. Tuhan, cara Tuhan lah, ya cara Tuhan ajaib. Gereja kita benar-benar gereja yang sangat luar biasa. Orang-orang pandemi tutup, gereja kita malah nambah 2 kali. Orang-orang sekali saja tutup, ya kita yang 4 kali jadi 6 kali. Itu saat pandemi. Kalau bukan Tuhan, siapa yang bisa membuat lakukan itu? Memang Tuhan bekerja di tempat ini dahsyat. Saudara mau diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara mau diberkati oleh Tuhan. Makanya manfaatkanlah acara besok, datang, Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan, amin. Doakan terus gereja kita supaya gereja kita sungguh jadi gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja besar diberkati untuk memberkati. Semua jemaat jadi pemimpin, pemimpin komsel, pemimpin dalam perusahaan, pemimpin dalam pekerjaan. Saudara di mana saja untuk jadi kepala dan bukan ekor. Itu doa kita. Dan moto kita selalu seimbang, berdoa dan
bekerja. Tuhan berkati, mari kita berdiri sama-sama. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan memberikan dan menjawab doaku. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu sungguh ya Tuhan, sangat-sangat nyata, realita dalam kehidupan hari-hari kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kurang lebih 2-3 ribu tahun yang lalu firman-Mu ditulis. Tetapi sampai sekarang masih up to date Tuhan. Masih nyata. Itulah firman-Mu. Firman yang dahsyat. Bahkan peperangan Irak dan Amerika juga sudah ada dalam firman-Mu Tuhan. Makin hari Tuhan, makin orang kagum-kagum akan firman-Mu. Karena media sosial ya Tuhan sudah menggema ke seluruh dunia ya Tuhan tentang firman-Mu. Setiap hari firman-Mu bergema, kesaksian demi kesaksian. Bagaimana Tuhan Yesus yang mati di kayu salib bangkit dari ketiga. Dan mencurahkan Roh Kudus-Nya menjadi Tuhan Allah kami. Yang akan datang ke dalam dunia. Sungguh nyata kuasa-Mu. Kasih-Mu Tuhan. Bahkan di Cina, negara komunis Tuhan. Nantinya akan kekristenan paling besar di dunia itu justru di negara komunis Tuhan. Udah ratusan juta orang Kristen di sana ya Tuhan Yesus. Makin hari firman-Mu makin nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus. Untuk jemaat-Mu yang sederhana ya Tuhan. Jemaat-Mu ya Tuhan yang sederhana Tuhan. Hamba berdoa biar firman-Mu itu nyata. Engkau yang kaya rela jadi miskin. Supaya kami yang miskin menjadikan kaya. Kami imani, kami layani jemaat-Mu Tuhan. Dengan firman yang sama. Firman yang dahsyat. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan. Biar nama-Mu dipuji, dimuliakan dalam gereja kami, diagungkan. Bagaimana karya Tuhan nyata di tempat ini. Dan jemaat-Mu makin hari makin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, melekat dengan Tuhan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Oh Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah kami, Bapa kami, sahabat kami yang baik. Biar mereka mengenal bukan kata orang, tapi katanya dan pengalamannya. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terima berkat. Angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Diberkatilah waktu kau masuk keluar rumah. Diberkatilah engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah engkau kepandaianmu 10 kali lipat orang pandai. Diberkatilah kerajinanmu 10 kali lipat orang rajin. Diberkatilah kejujuranmu 10 kali lipat orang jujur. Dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan dalam hidupmu. Dan hidupmu menjadi kesaksian bagi Tuhan. Dan orang melihat engkau diurapi Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Engkau dahsyat. Engkau jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak akan turun. Apa yang kau kerjakan selalu dibuat Roh Kudus berhasil. Kiranya nama Tuhan dipuji, dimuliakan dalam hidupmu. Nama Tuhan diagungkan dan engkau ditinggikan Tuhan.
Engkau diberkati Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.